Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan tema proses kontrol open versus closed loop feedback. Izinkan kami mempresentasikan hasil kinerja kami. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Rafi Fatur Rahman, yang kedua saya sendiri Renata Widya Suti Indah Safitri, dan yang ketiga Aisyah Mujahidah. Pada presentasi kami kali ini, kami memiliki 4 subbab. Yang pertama, perbandingan open loop dan closed loop untuk akurasi set point dan ketahanan terhadap gangguan. Yang kedua, FOPDT, yaitu the first order plus dead time, gain, time, dead time, dan dampaknya ke desain kontrol suhu. Yang ketiga, perbandingan PI dan PID, manfaat dan risiko derivatif. Dan yang keempat, anti-windup dan bumbless transfer pada kondisi aktuator jenuh. Untuk kasus yang kita bahas kali ini itu oven curing target 120 derajat Celcius. Saat operator sering buka pintu, suhu drop 10-12 derajat Celcius sehingga hasil solder tidak konsisten. Oke, yang pertama kita bahas itu open loop versus closed loop untuk akurasi set point dan ketahanan terhadap gangguan. Open loop control adalah sistem pengendalian tanpa umpan balik dari variabel proses. Dalam kasus ini yaitu suhu oven. Kontrol hanya mengatur output, misalnya daya pemanas, berdasarkan setting awal atau model yang diasumsikan, tanpa melihat apakah suhu nyata sudah mencapai set point atau belum. Karena tidak ada mekanisme koreksi, maka akurasi terhadap set point biasanya rendah, terutama jika terjadi gangguan seperti pintu oven dibuka yang menyebabkan suhu turun. Lalu untuk closed loop sendiri itu adalah kontrol sistem pengendalian yang menggunakan umpan balik dari variabel proses. Nah, pada kasus oven curing ini, sensor suhu membaca kondisi aktual atau PV, kemudian dibandingkan dengan nilai target atau selisih set point dan suhu aktual tersebut disebut error. Error ini diproses oleh controller untuk mengatur output, misalnya menambah atau mengurangi daya pemanas mendekati target 120 derajat Celcius. Lalu untuk pembahasan yang kedua itu FOPDT, the first order plus dead time, gain, time, dan dead time. FOPDT atau first order plus dead time adalah model yang sering dipakai untuk menggambarkan dinamika sistem industri termasuk oven. Gain sendiri menunjukkan seberapa besar perubahan suhu steady state akibat perubahan daya pemanas. Jika gain kecil, butuh daya lebih besar untuk menaikkan suhu. Sedangkan time atau T adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai sekitar 63% dari perubahan suhu setelah daya diubah. Ini mencerminkan inersia thermal oven. Lalu ada daytime, yaitu jeda waktu sebelum perubahan daya pemanas terlihat oleh sensor suhu. Penyebabnya bisa delay pengukuran, distribusi panas yang lambat, atau efek pintu terbuka. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh eh, rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada dampaknya ke desain kontrol suhu. Yang pertama itu ada di time atau membuat respon koneksi tertunda. Saat pintu dibuka, suhu turun dulu. Baru setelah delay kontrol bereaksi, akibatnya bisa terjadi penurunan lebih besar atau overshoot saat pemanas bekerja kuat. Terus yang kedua itu ada time constant atau T menunjukkan kecepatan sistem. Jika T besar, perubahan suhu lambat atau kontrol lebih stabil, tapi responnya juga lambat. Jika di time di signifikan, kontrol terlalu agresif bisa menyebabkan osilasi. Yang terakhir itu ada gain atau K menunjukkan seberapa besar daya pemanas yang dibutuhkan untuk menjaga suhu. Jika oven kurang terisolasi dan banyak kehilangan panas, maka kontrol perlu gain lebih besar agar suhu bisa stabil di set point. Selanjutnya, selanjutnya itu ada kurang ke atas, Ren. Selanjutnya itu ada
PI atau versus PID. Yang pertama itu PI, yaitu proportional integral. Kontrol PI menggabungkan dua aksi. Yang pertama itu proporsional atau P itu adalah cepat merespon ketika suhu menyimpang dari set point. Yang kedua itu ada integral atau I, menghilangkan error sisa. Misalnya saat oven terus kehilangan panas. Kontrol PI cocok untuk sistem yang lambat dan punya dead time seperti oven. Selain itu, karena tidak memakai aksi derivatif, PI lebih tahan terhadap gangguan cepat atau noise sensor. Yang kedua itu ada PID atau proportional integral derivative. Kontrol PID menambahkan aksi derivatif atau D yang memprediksi arah perubahan error. Bagian ini membantu sistem merespon lebih cepat terhadap gangguan dan mencegah overshoot berlebihan, misalnya setelah pintu oven ditutup. Next, selanjutnya. Selanjutnya itu kapan bermanfaat dan kapan berisiko atau noise atau derail. Kapan berisiko? Yang pertama itu noise sensor. Dia memperkuat noise sehingga output kontrol bisa berfluktuasi cepat, pemanas cepat, aus, dan suhu jadi tidak stabil. Yang kedua itu ada delay sensor. Jika sensor lambat atau ada dead time besar, diprediksi D, jadi keliru dan bisa jadi pemicu instabilitas. Yang selanjutnya itu ada aktuator terbatas. Jika pemanas hanya bisa on atau off tanpa pendingin, dia bisa menambah overshoot saat gangguan berakhir. Terus selanjutnya itu kapan bermanfaat? Yaitu pertama jika dead time kecil hingga sedang. Yang kedua itu ada sensor cepat dan akurat. Yang terakhir itu ada gangguan cepat, misalnya kayak pintu over sering dibuka ditutup. Dia membantu meredam perubahan error yang mendadak. Selanjutnya yaitu ada anti-wind loop dan bumpless transfer. Anti-wind loop adalah teknik untuk mencegah penumpukan berlebihan pada bagian integral ketika output kontrol sudah mencapai batas jenuh. Cara ini bisa dilakukan dengan menghentikan atau memperlambat integritas atau dengan mengoreksi akumulasi integral dengan selisih antara output ideal dan aktual. Nah, dengan demikian ini sistem kontrol tetap stabil dan dapat pulih lebih cepat setelah aktuator keluar dari kondisi jenuh. Yang selanjutnya itu ada bumpless transfer adalah konsep ketika sistem beralih mode manual auto atau ketika mengubah pengaturan kontrol, misalnya kayak mengaktifkan kontrol otomatis setelah manual atau juga bisa mengubah set point sehingga transisi dilakukan tanpa lonjakan atau spike besar atau gangguan kontrol. Ini penting agar saat aktuator jenuh, perpindahan mode tidak menghasilkan perubahan output yang tiba-tiba merusak. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, mengapa penting saat aktuator jenuh? Yang pertama, aktuator jenuh berarti output kontrol punya batas maksimum ataupun minimum. Misalnya, daya pemanas tidak bisa lebih dari 100% dibuka. Kontrol akan memberi output maksimum untuk mengembalikan suhu. Jika integral terus menumpuk meskipun output sudah mentok, begitu kondisi normal kembali, integrator yang besar bisa membuat suhu naik berlebih atau biasa disebut dengan overshoot, sehingga hasil solder bisa rusak. Anti-wind loop mencegah hal ini dengan menghentikan akumulasi integral saat output sudah jenuh. Selanjutnya, pada bumpless transfer diperlukan saat sistem berpindah dari manual ke otomatis ketika set point diubah atau saat mengganti jenis misalnya dari PI ke PID. Tujuannya agar transisi berlangsung halus tanpa lonjakan daya mendadak yang bisa merusak proses atau menyebabkan overshoot suhu. Boleh di next. Selanjutnya ada block diagram berdasarkan studi kasus yang telah kita bahas. Beberapa elemen yang pertama di
situ ada set point, yaitu nilai target yang diinginkan. Dalam kasus ini yaitu 120 derajat Celcius. Lalu di situ ada titik pembanding error. Itu tuh di situ terjadi perhitungan selisih antara set point dan proses variabel. Jika suhu aktual lebih rendah dari target, itu termasuk error positif. Controller akan memberi perintah untuk memanaskan lebih kuat. Controller sendiri di situ bisa berupa PI ataupun PID controller. Sedangkan dalam proses, sistem fisik yang dikendalikan yaitu oven cooling. Ketika diberi input daya listrik, elemen pemanas menghasilkan panas yang mempengaruhi suhu di dalam oven. Selanjutnya, di blok diagram tersebut ada yang namanya proses variabel, yaitu besaran terukur dari proses, yaitu suhu aktual oven. Boleh di next. Selanjutnya, ada pengertian overshoot dan settling time. Yang pertama overshoot. Overshoot yaitu merupakan kondisi ketika suhu aktual oven melampaui nilai target yang kita tetapkan, yaitu 120 derajat Celcius, sebelum akhirnya stabil. Misalnya setelah pintu oven ditutup, heater bekerja lebih keras sehingga suhu sempat naik sampai 124 ataupun 125 derajat Celcius. Fenomena ini wajar dalam closed loop. Tetapi bila terlalu besar, dapat merugikan, dikarenakan kualitas sesi solder bisa terganggu. Selanjutnya ada itu namanya settling time, merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh suhu oven untuk kembali dan bertahan di sekitar nilai target. Sebagai contoh, setelah pintu ditutup dan suhu sempat turun, oven memerlukan waktu sekitar 3 menit untuk benar-benar stabil kembali pada kisaran 120 derajat Celcius dengan toleransi kecil, misalnya kurang lebih 2%. Boleh di next. Selanjutnya ada tabel perbandingan dari open dan closed loop. Di sini kita melihat beberapa perbandingan ataupun perbedaan dari open loop dan closed loop. Berdasarkan umpan balik, tidak ada sensor memakai feedback. Berdasarkan cara kerja, open loop control output ditentukan dari settingan awal, sedangkan closed loop output disesuaikan dengan error, selisih antara set point dan suhunya. Berdasarkan akurasi, open loop kurang akurat jika pada gangguan, sedangkan closed loop lebih akurat bila bisa dikoreksi gangguan. Selanjutnya pada aspek kelebihan, open loop lebih sederhana, murah dan cepat, sedangkan closed loop stabil dan hasilnya konsisten. Untuk kekurangan, dalam open loop tidak adaptif terhadap perubahan kondisi. Untuk closed loop bisa delay, overshoot, perlu tuning pengontrol. Boleh. Rekomendasi singkat open loop dan closed loop pada open curing. Bagian open loop tidak butuh koreksi otomatis. Preheat, open dinyalakan dengan daya penuh sampai suhu mendekati target misalnya 100 sampai 110 derajat Celcius. Pada tahap ini kontrol open loop cukup karena presisi belum terlalu penting. Tujuan utamanya hanya untuk mempercepat kenaikan suhu. Lalu ada cooling natural. Setelah curing selesai, oven biasanya dibiarkan mendingin secara alami tanpa kontrol khusus. Tahap ini juga bisa tetap open loop. Yang kedua ada bagian closed loop. Butuh koreksi otomatis untuk presisi. Curing utama. Disinilah presisi sangat penting. Closed loop digunakan agar suhu benar-benar stabil di set point. Meskipun ada gangguan, misalnya pintu sering dibuka atau fluktuasi beban, selanjutnya ada soak atau holding time. Saat suhu harus dijaga stabil dalam jangka waktu tertentu, closed loop diperlukan agar oven tidak menyimpang dari target. Karena penyimpangan kecil saja bisa membuat hasil solder tidak konsisten. Boleh di next. Selanjutnya bisa kita lihat yaitu plot respon konseptual PI terhadap gangguan pintu. Plot ini kami buat dengan menggunakan software Python. Bisa kita lihat di sini, sumbu X yaitu horizontal menunjukkan perkembangan waktu proses pemanasan oven. Selanjutnya di situ terdapat sumbu Y vertikal menunjukkan suhu selama proses. Di situ ada garis merah putus-putus. Ini adalah target suhu yang harus dijaga oven. Nah, kita fokus terhadap kurva kuning, yaitu respon PI controller.
Di situ menunjukkan bagaimana suhu open berubah dari awal naik menuju set point lalu mengalami fluktuasi saat ada gangguan. Gangguan pada plot tersebut ditunjukkan pada daerah abu-abu dan akhirnya kembali stabil di sekitar 120 derajat Celcius. Dalam kurva tersebut atau respon PI sempat terjadi kejadian yang disebabkan dengan overshoot. Ini masih wajar karena konsekuensi normal ketika tuning PI tidak seimbang antara kecepatan respon dan kestabilan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi kami hari ini, yaitu closed loop control lebih akurat dan tahan gangguan dibanding dengan open loop, sehingga lebih sesuai untuk menjaga suhu oven curing tetap stabil di 120 derajat Celcius. Lalu untuk karakteristik FOPDT, yaitu game, time constant, dan dead time, penting untuk desain dan tuning kontrol agar respon cepat namun tetap stabil. Lalu PI control cukup efektif, namun PID dengan filter dapat mempercepat pemulihan suhu dari gangguan. Lalu anti-wind loop mencegah overshoot saat aktuator jenuh, sedangkan bumpless transfer menjamin perpindahan mode kontrol berjalan halus. Dengan strategi kontrol tersebut, kualitas hasil solder menjadi lebih konsisten dan handal. Untuk referensi yang kami pakai, yang pertama itu ada CD Johnson Process Control Instrumentation Technology, 8 Edition Harlow UK Person Education Limited 2014. Yang kedua ada GP Bentley Principles of Measurements System 4th Edition Harlow UK Person Education 2005. Yang ketiga ada Jikon S. Park dan Y. Choi Robust Anti-Wind Loop Control Design for PID Controllers in 2017 17 International Conference on Control Automation and System atau ICAS Jeju South Korea 17 1529 sampai. Yang keempat ada Ji Hye Kim and S. Hye Kim Design of Anti-Wind Loop Controller, a class of nonlinear control system with actuator saturation, Journal of Control Automation and Electrical System, Vol 24, number 5, halaman 674 sampai 682 Oktober 2013. Yang kelima ada Wahyudi R. Akbar and D. Setiawan, Internal Model Control IMC pada Plan First Order plus Dead Time atau FOPDT. Jurnal Transmisi Vol 19 nomor 2 halaman 63 sampai 69 2017. Dan yang terakhir ada WC Dan Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control Second Edition New York NY USA McGraw-Hill Education 2018. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.